Hai semua, saya Dika. Selamat datang kembali di channel ini. Saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini, saya akan membawakan cerita film dari Marvel yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Film ini adalah awal cerita dari MCU untuk fase keempat, setelah film Black Widow sebelumnya. Ya, tentu saja perjalanan MCU juga dijelaskan secara detail dalam platform Disney Plus dengan hadirnya WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, dan terakhir, What If. Yang membuat saya amazed adalah konsep multiverse yang muncul di serial Loki yang membuka jalan untuk storyline seperti Spider-Man No Way Home nanti. Sudah, terlalu panjang penjelasan seperti ini. Kita nikmati saja film ini dulu. Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Sebelum saya mulai, saya ingatkan kembali, konten ini berisi spoiler. Dan jangan lupa, support saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Baik, kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari sebuah legenda Ten Rings. Pria ini bernama Wenwu yang sedang melakukan penyerangan menggunakan Ten Rings yang didapatnya entah dari mana. Waktu berlalu, puluhan, ratusan, hingga ribuan tahun dan pasukan Ten Rings tersebar di seluruh dunia dan dikabarkan mampu menggulingkan pemerintahan. Wenwu yang sudah memiliki kekuasaan yang diraihnya selama ribuan tahun tidak pernah puas, dan pada tahun 1996 Wenwu ingin menemukan sebuah desa tersembunyi yang konon tempat makhluk mistis dan sihir kuno bernama Desa Ta Lo. Wenwu sangat berambisi untuk menemukan Desa Ta Lo dan melakukan perjalanan bersama dengan anak buahnya hingga tiba di sebuah hutan bambu. Namun, hutan tersebut bukanlah hutan biasa sehingga Wenwu terpisah dengan anak buahnya. Wenwu menjelajahi hutan seorang diri hingga bertemu dengan seorang wanita bernama Yingli yang menjaga Desa Ta Lo, dan Wenwu tidak diterima di desa tersebut. Hal itu membuat Wenwu emosi dan pertarungan pun terjadi. Yingli dari Desa Ta Lo cukup lihai dan mampu membuat Wenwu kewalahan hingga dikalahkan Yingli. Wenwu yang belum pernah dikalahkan, apalagi oleh seorang wanita, malah tertarik pada Yingli hingga menikah dan melahirkan Shang-Chi dan adiknya Xialing. Yingli yang sudah menjadi ibu menjelaskan banyak hal tentang Ten Rings dan juga naga pelindung, kemudian memberikan liontin untuk Shang-Chi. Waktu berlalu dan sekarang Shang-Chi sudah dewasa dan tinggal di Amerika. Shang-Chi juga telah menerima kartu pos dari adiknya yang berisi alamat pengirim. Oh ya, dia juga merubah namanya menjadi Shaun setelah kabur dari ayahnya. Kemudian, Shang-Chi menjalani aktivitasnya sebagai valet parking bersama temannya, Katie. Malam harinya, Shang-Chi dan Katie nongkrong dengan temannya John dan Shu. Di sana, mereka membahas masa lalu, dan Shu mulai mengingatkan temannya ini untuk lebih serius menjalani hidup. Sepulang dari nongkrong, Shang-Chi dan Katie malah pergi ke karaoke untuk bersenang-senang. Pagi harinya, Shang-Chi dan Katie berangkat kerja seperti biasa menggunakan angkutan umum yaitu bus. Dalam perjalanannya, ada seseorang yang menghampiri Shang-Chi dan meminta liontin yang dikenakannya. Tentu saja Shang-Chi menolak karena itu liontin dari ibunya, dan terjadi perkelahian yang membuat Katie terkejut kalau Shang-Chi ahli bela diri. Setelah selesai dengan orang-orang tersebut, muncul Razor Fist dan langsung menyerang Shang-Chi, dan itu mengakibatkan robeknya selang rem dan bus cukup parah.
Perkelahian mereka mengakibatkan supir bus terbentur dan pingsan. Kemudian Katie mengambil alih kemudi bus. Saat bertarung dengan reservis, Shang-Chi mengarahkan semua penumpang untuk pindah ke gerbong depan. Kemudian, dia memberi tanda kepada Katie dan reservis terguling bersama dengan gerbong belakang bus. Bus yang kehilangan rem berhasil dihentikan dengan bantuan truk dan mobil-mobil yang terparkir di jalan. Namun, liontin milik Shang-Chi berhasil direbut oleh reservis. Shang-Chi pun bergegas untuk pergi menyelamatkan adiknya karena reservis akan mencari adiknya di Macau. Katie yang kebingungan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Shang-Chi hanya menjelaskan kalau adiknya dalam bahaya dan dia akan mencarinya. Kemudian Katie memutuskan untuk ikut bersama Shang-Chi. Di pesawat, Katie mendapatkan cerita dari Shang-Chi mulai dari masa kecilnya dilatih sebagai seorang pembunuh dan termasuk merubah namanya menjadi Shaun. Setibanya di Macau, Shang-Chi dan Katie pergi ke alamat yang tertera di kartu pos. Dan ternyata alamat tersebut menuju sebuah tempat untuk pertarungan bebas. Mereka berdua disambut di sana, namun Shang-Chi harus mengikuti pertarungan karena sudah tanda tangan saat berada di elevator. Saat akan bertarung, ternyata lawannya adalah adiknya sendiri, Xialing. Shang-Chi dihajar oleh adiknya dan saat ada kesempatan, Shang-Chi mengatakan kalau ayahnya akan datang untuk mengambil liontin adiknya. Setelah selesai bertarung, Xialing sedikit curhat tentang kepergian kakaknya 10 tahun lalu dan juga memutuskan kabur kemudian membuat istananya sendiri. Saat Shang-Chi menunjukkan kartu pos yang ternyata pengirimnya bukanlah Xialing, pasukan Ten Rings sudah berada di gedung tersebut. Shang-Chi dan Katie kemudian mencari jalan keluar lain, yaitu melewati sisi luar gedung. Namun mereka dihadang oleh pasukan Ten Rings. Pertarungan pun terjadi. Pasukan Ten Rings tidak membiarkan mereka lolos dan membuat Katie hampir jatuh, kemudian Xialing datang untuk menolong. Mereka pun bertarung melawan pasukan Ten Rings, kemudian salah satu dari mereka berhasil merebut liontin Xialing. Shang-Chi berhasil menghentikannya, namun muncul Wenwu untuk menghentikan Shang-Chi, kemudian mengajak mereka semua pergi. Setibanya di rumah, mereka diajak makan bersama oleh Wenwu. Di sana, mereka mengobrol banyak hal. Wenwu juga menjelaskan tentang dirinya dengan banyak nama dan munculnya Mandarin 10 tahun lalu dalam film Iron Man kepada Katie dan selalu mengetahui keberadaan anak-anaknya selama ini. Tidak lupa menceritakan tentang Yingli yang merubah hidupnya, dan karena saking cintanya Wenwu kepada Yingli, dia menemukan teori tentang sebuah gerbang di desa Talo, tempat ibu Shang-Chi dan Xialing berada. Hal tidak masuk akal ini didukung dengan liontin yang diberikan Yingli kepada Shang-Chi dan Xialing, kemudian meletakkannya ke mata patung naga yang mengeluarkan banyak sekali air dan membentuk peta yang memberikan petunjuk jalan menuju desa Talo yang akan terbuka 3 hari lagi. Shang-Chi tidak setuju dengan rencana ayahnya karena melihat sendiri kejadian saat ibunya meninggal. Namun Wenwu melempar Shang-Chi dan mereka bertiga malah dikurung. Tidak lama mereka bertemu dengan Trevor Slattery dan juga Morris yang menjadi satu-satunya teman di tempat itu. Trevor yang paham bahasa Morris mengatakan kalau Morris meminta Shang-Chi untuk mengantarnya pulang ke desa Talo. Namun Shang-Chi tidak bisa karena tidak mengetahui jalan masuk dan hanya terbuka sekali dalam setahun. Trevor mengatakan kalau Morris bisa mengantar masuk ke desa Talo kapanpun dengan kemungkinan 19% berhasil. Dibantu Xialing, mereka pun mengambil BMW iX3 dan pergi dari tempat itu.
Pagi harinya, mereka tiba di pintu masuk. Dengan arahan dari Morris, mereka melewati labirin yang tercipta dari pohon-pohon bambu dan menemukan jalan masuk ke desa Tallow. Tiba di desa Tallow, mereka pun melihat hewan-hewan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian, mereka bertemu dengan Master Guangbo beserta warga desa yang ingin mengusir mereka. Namun, segera dihentikan oleh bibi mereka, Ying Nan. Mereka diajak ke tepi danau dan menunjukkan gerbang kegelapan yang sudah dilindungi selama 4.000 tahun agar tidak ada yang keluar dari sana. Shang-Chi mengatakan kalau ayahnya mengira di sana ada ibunya dan ingin membebaskannya. Ying Nan kemudian mengajak mereka mengenal sejarah tentang makhluk yang ada di gerbang kegelapan yang bernama Dweller dan pasukannya yang mampu menghisap jiwa manusia. Wenwu yang memiliki hasrat untuk bertemu dengan Ying Li dan memiliki kekuatan Ten Rings sehingga Dweller memanfaatkan hasrat tersebut untuk membebaskan dirinya. Ying Nan juga menyebutkan pelindung agung yang membantu dan memberikan sisik naga sebagai senjata untuk menghadapi Dweller dan pasukannya. Kemudian Shang-Chi dan Xialing diberikan pakaian oleh Ying Nan yang merupakan titipan dari ibunya. Mereka pun mulai berlatih, kecuali Trevor yang melatih anak-anak bermain bola. Karena hanya ibunya yang bisa mengalahkan ayahnya, Shang-Chi ingin mempelajari ilmu bela diri ibunya dari Ying Nan. Di tempat Wenwu, dia sedang menyiapkan pasukannya untuk berangkat esok pagi. Sambil mengingat kenangan bahagianya bersama Ying Li hingga terbunuh oleh Iron Gang, dan setelahnya melakukan balas dendam dengan menggunakan Ten Rings kembali dan pergi bersama Shang-Chi kecil. Esok paginya, Wenwu tiba di desa Tallow dan sudah dinanti oleh Shang-Chi beserta warga desa Tallow. Pertempuran tidak bisa dihindari. Shang-Chi menghadapi Wenwu dengan tongkat yang sudah berisi sisik naga, namun Shang-Chi mendapatkan pukulan yang keras sehingga terjatuh ke danau. Kemudian, Wenwu mendengar suara Ying Li dan mendekati gerbang kegelapan, lalu mulai mendobraknya. Tidak lama, pasukan penghisap jiwa mulai keluar dan mereka mengincar jiwa manusia guna memberi makan bosnya. Pasukan Ten Rings yang dipimpin oleh reservis memutuskan bekerja sama dengan warga desa Tallow dan dipersenjatai sisik naga untuk menghadapi pasukan penghisap jiwa. Shang-Chi yang berada di dalam danau tersadar dan bertemu dengan naga pelindung atau The Great Protector. Kemudian kembali ke permukaan untuk membantu warga desa menghadapi pasukan penghisap jiwa, sedangkan Shang-Chi mencoba untuk menghentikan ayahnya membuka gerbang kegelapan. Kali ini Shang-Chi lebih siap menghadapi Wenwu dan menggunakan ilmu bela diri seperti ibunya. Dan tanpa disengaja, Shang-Chi bisa mengendalikan setengah dari Ten Rings dan menghadapi Wenwu sampai akhirnya seluruh Ten Rings bisa dikendalikannya. Saat Shang-Chi ingin menyerang Wenwu dengan seluruh Ten Rings, dia memutuskan untuk membatalkannya. Dan tidak lama kemudian, muncul Dweller dari gerbang kegelapan kemudian langsung menangkap Wenwu dan mengambil jiwanya. Namun di saat-saat terakhirnya, Wenwu memberikan Ten Rings kepada Shang-Chi. Kemudian Dweller menuju desa untuk mencari lebih banyak jiwa yang akan disantapnya. Di saat yang bersamaan,
Xialing datang dengan naga pelindung dan Shang-Chi langsung melompat ke atasnya. Mereka langsung menyerang Dweller dengan kemampuan The Great Protector, namun pasukan penghisap jiwa datang untuk memberi makan Dweller dan itu membuatnya lebih kuat untuk melawan naga pelindung. Kemudian Dweller mengincar jiwa naga pelindung. Karena keadaan sudah sangat berbahaya, Katie mengincar leher Dweller menggunakan anak panah dan berhasil mengenainya. Dan begitu ada kesempatan, Shang-Chi menggunakan Ten Rings untuk menyerang Dweller, kemudian Ten Rings masuk ke dalam tubuhnya. Shang-Chi mengendalikan Ten Rings dari udara dan membuat ledakan di tubuh Dweller dan itu menghancurkannya beserta pasukan penghisap jiwa. Malam harinya, Shang-Chi beserta yang lainnya melakukan upacara untuk orang-orang yang telah gugur karena jiwanya diambil oleh Dweller. Setelah melalui semua itu, Shang-Chi dan Katie kembali ke San Francisco dan bertemu dengan John dan Shu. Kemudian menceritakan pengalamannya. Tentu saja hal tersebut terdengar konyol bagi temannya, sampai Wong datang dengan portal khasnya dan mengajak Shang-Chi beserta Katie pergi dari sana. Bagaimana teman-teman? Film kedua untuk fase keempat ini keren kan? Saya pribadi suka dengan film Shang-Chi ini. Walaupun sebenarnya lebih menceritakan kisah cinta ayahnya, namun tetap menjadi pembuka yang baik. Jadi tidak sabar saya untuk menonton film yang lain ya. Saat video ini tayang, film Eternal dan series Hawkeye sedang tayang. Jadi, saya masih mau menikmatinya dulu. Tidak lupa saya minta support dari kalian dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini agar terus bisa memberikan konten alur cerita film untuk kalian semua. Akhir kata, saya Dika mohon pamit dan tetap semangat menjalani hidup. Bye.